Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan bercerita tentang salah satu nabi yang paling kaya dari semua para nabi, yaitu Nabi Sulaiman. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kelebihan kepada setiap para nabinya. Salah satu yang dianugerahkan mukjizat yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam yang memiliki sikap bijaksana. Nabi Daud merupakan raja Israel yang bijaksana dan Nabi Allah yang mulia. Nabi Sulaiman mewarisi sikap bijaksana dari ayahnya yang mampu memimpin suatu kerajaan besar. Tak hanya memimpin umat manusia tetapi juga jin. Nabi Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bisa berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Nabi Daud adalah raja Israel yang bijaksana dan Nabiullah yang mulia. Nabi Sulaiman belajar dari pengetahuan dan penilaian ayahnya yang luas dan sering bergabung dengan ayahnya selama persidangan. Dia adalah seorang pengamat dan belajar darinya, dan kadang-kadang berkontribusi dalam diskusi. Suatu hari Nabi Daud memanggil 19 putranya di depan para pemuka dan cendekiawan kerajaannya. Dia kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, benda apa yang paling dekat atau terdekat dengan manusia? Yang kedua, manakah yang terjauh? Yang ketiga, manakah dua hal yang mendekat satu sama lain? Yang keempat, apa hal yang paling menakjubkan? Yang kelima, dua hal mana yang tetap tidak berubah? Yang keenam, manakah dua hal yang selalu berbeda? Yang ketujuh, manakah dua hal yang saling bertentangan? Yang kedelapan, apakah perbuatan yang hasilnya baik? Sedangkan pertanyaan terakhir, perbuatan apakah itu yang akibatnya buruk? Anak-anak Nabi Daud menjadi bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun putra bungsu Nabi Daud yaitu Nabi Sulaiman berdiri dan memberikan jawaban berikut. Pertanyaan yang pertama, beliau jawab, hal-hal yang paling dekat dengan manusia adalah akhirat, hidup dan mati, karena seseorang dapat mati setiap saat. Yang kedua, hal terjauh adalah waktu yang telah berlalu, yang tidak akan datang kembali. Yang ketiga, dua hal yang melekat satu sama lain adalah tubuh manusia dengan jiwa. Yang keempat, yang paling menakjubkan adalah tubuh manusia mati tanpa jiwa. Yang kelima, dua hal yang tetap sama adalah langit dan bumi. Seterusnya, dua hal yang berbeda adalah siang dan malam. Selanjutnya, dua hal yang saling bertentangan adalah hidup dan mati. Yang kedelapan, perbuatan yang ujungnya baik adalah kesabaran dan ketabahan pada saat marah. Yang terakhir, perbuatan yang ujungnya buruk adalah tergesa-gesa pada saat marah. Nabi Daud yang terkesan oleh jawaban-jawaban ini, Nabi Daud menunjuk putranya Nabi Sulaiman untuk mengambil alih setelah kematiannya. Maka dengan berjalannya waktu, Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan Israel dan dipilih oleh Allah untuk melanjutkan kenabiannya. Nabi Sulaiman memohon kepada Tuhannya untuk sebuah kerajaan yang tidak akan terjadi setelah dia. Lantas Allah pun mengabulkan keinginan Nabi Sulaiman dan menganugerahkan kepadanya banyak mukjizat, seperti kemampuan mengendalikan angin yang biasa ia tempuh dengan kecepatan luar biasa, jin yang berada di bawah komandonya, dan tambang tembaga yang digunakan untuk membuat persenjataan. Dia bahkan diberkati dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Suatu ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung pergi ke suatu tempat. Hingga pada suatu ketika Nabi Sulaiman datang ke lembah semut. Seekor semut berkata, "Hai semut, masuklah ke tempat tinggalmu agar kamu tidak dihancurkan oleh Sulaiman dan tentaranya." Sementara mereka tidak menyadari. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman tersenyum geli mendengar ucapannya dan berkata, "Ya Tuhanku, izinkan aku mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk melakukan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam jajaran hamba-hamba-Mu yang soleh."
Kisah ini diceritakan langsung dalam Al-Quran surah An-Naml ayat ke-18 dan ayat 19. Dalam misinya sebagai Nabiullah, Nabi Sulaiman membangun tempat ibadah yang menonjol kubah batu di Yerusalem. Dari sana Nabi Sulaiman dan para pengikutnya melakukan ziarah ke Mekah. Setelah menyelesaikan haji, mereka melakukan perjalanan ke Yaman, di mana Nabi Sulaiman menyaksikan mekanisme penyaluran air yang luar biasa dari Yaman. Dia ingin meniru sistem ini di tanahnya sendiri, tetapi tahu bahwa mereka tidak memiliki mata air yang cukup. Bertekad untuk menemukan cara, Nabi Sulaiman mulai mencari burung hudhud yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi air di bawah tanah, tapi burung itu tidak terlihat. Nabi Sulaiman yang semakin tidak sabar berseru, "Mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Atau dia termasuk yang tidak ada? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang sangat berat, atau membantainya, kecuali dia memberiku alasan yang jelas." Tak lama kemudian burung hudhud kembali ke tuannya Nabi Sulaiman dengan berita bagus. Tetapi burung hudhud itu tinggal tidak lama dan berkata, "Aku telah mencakup dalam pengetahuan apa yang belum kamu jelajahi, dan aku datang kepadamu dari Syaiba dengan berita tertentu. Sungguh aku menemukan di sana seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia telah diberikan segala sesuatu, dan dia memiliki singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari sebagai ganti Allah, dan setan menjadikan mereka ridho terhadap perbuatan mereka dan menghalangi mereka ke jalannya, agar mereka tidak mendapat petunjuk dan agar mereka tidak sujud kepada Allah yang mengeluarkan apa yang tersembunyi di langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan Arsy yang agung." Surah An-Naml ayat 22 sampai ayat 26. Lantas Nabi Sulaiman berkata, "Kami akan melihat apakah kamu benar atau termasuk pendusta. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada mereka, kemudian tinggalkan mereka dan lihat jawaban apa yang akan mereka kembalikan." Surah An-Naml ayat 27 sampai ayat 28. Kemudian burung hudhud terbang kembali ke istana seorang perempuan tersebut yang bernama Ratu Bilqis dan menjatuhkan surat Nabi Sulaiman di hadapannya. Dia segera bersembunyi dan melihat apa yang terjadi. Setelah memperhatikan surat itu, Ratu Bilqis mulai membacanya. "Sungguh itu dari Sulaiman bunyinya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu ditinggikan terhadapku, tetapi datanglah kepadaku sebagai muslim." Ratu Bilqis segera memanggil para pemimpinnya dan meminta nasihat mereka. Mereka pun menjawab, "Kami memiliki kekuatan besar dan kemampuan hebat untuk berperang, tetapi Andalah yang harus memerintah, jadi pikirkan apa yang akan kamu perintahkan." Ratu Bilqis bagaimanapun tidak mendukung adanya peperangan, karena mereka tidak mengetahui jumlah pasukan Nabi Sulaiman. Dia menjawab, "Sungguh para raja ketika mereka memasuki sebuah kota, mereka merusaknya dan merendahkan orang yang paling terhormat di antara penduduknya." Dia memutuskan sebagai tanda persahabatan untuk mengirim Nabi Sulaiman beberapa hadiah berharga melalui utusannya, yang juga bisa membawa kembali informasi tentang tentara Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman segera mengetahui tanggapan Ratu Bilqis melalui burung hudhud. Dia memutuskan untuk menunjukkan kekuatan pasukannya kepada utusannya. Ketika utusan itu tiba, semua pasukan Nabi Sulaiman lengkap dengan binatang seperti singa dan harimau, burung, manusia, dan jin berkumpul di hadapan mereka. Utusan Ratu Bilqis memang tercengang dengan ukuran dan keragaman batalion Nabi Sulaiman. Kekuatannya yang tak tertandingi sangat menonjol. Para utusan dengan penuh semangat mempersembahkan hadiah Ratu Bilqis kepada Nabi Sulaiman dengan janji persahabatannya. Nabi Sulaiman menjawab, "Maukah Anda membantu saya dalam kekayaan? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang Dia berikan kepadamu. Tidak, kamu bersukacita atas pemberianmu." Nabi Sulaiman kemudian menoleh ke kepala utusannya dan menginstruksikan, "Kembalilah kepada mereka. Sesungguhnya kami akan datang kepada mereka dengan pasukan yang tidak dapat mereka lawan, dan kami akan mengusir mereka dari sana dengan kehinaan, dan mereka akan direndahkan." Mendengar perkataan tersebut,
Para utusan Ratu Bilqis pun terkejut hingga mereka segera kembali ke ratu mereka dan menyampaikan pesan Nabi Sulaiman serta menceritakan keagungan kerajaan Nabi Sulaiman, hingga membuat Ratu Bilqis memutuskan untuk bertemu langsung dengan Nabi Sulaiman bersama pejabatnya. Setelah menerima berita ini, Nabi Sulaiman memutuskan untuk menunjukkan kepada Ratu Bilqis dan pejabatnya kekuatan mukjizat yang diberikan kepadanya oleh Allah. Dia bertanya kepada pasukannya, "Siapa di antara kalian yang bisa membawakanku tahta Ratu Bilqis sebelum mereka datang kepadaku, menyerahkan diri mereka dalam ketaatan?" Lantas Ifrit, yang salah satu jin yang kuat, segera menjawab Nabi Sulaiman, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum kamu bangkit dari tempatmu, dan sungguh aku benar-benar kuat dan dapat dipercaya untuk pekerjaan seperti itu." Namun Nabi Sulaiman tetap bungkam. "Jin lain yang mengetahui kitab suci berbicara, aku akan membawanya kepadamu sebelum pandanganmu kembali kepadamu." Dan ketika Nabi Sulaiman melihatnya diletakkan di hadapannya, dia berkata, "Ini adalah dari nikmat Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku akan bersyukur atau tidak bersyukur. Dan barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Pemurah." Surah An-Naml ayat 40. Dikisahkan ada salah satu pasukan dari Nabi Sulaiman yang sangat takwa kepada Allah berkata, "Aku akan membawanya kepadamu dalam sekejap mata." Dan dalam sepersekian detik tahta Ratu Bilqis dibawa dari 2000 mil ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sendiri kagum dengan keajaiban yang diberikan oleh Allah kepadanya dan sangat memuji Tuhannya. Nabi Sulaiman kemudian menginstruksikan jin menyamarkan tahtanya. Kita lihat apakah dia akan mendapat petunjuk kebenaran atau termasuk orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Surah An-Naml ayat 41. Dia kemudian memerintahkan jin untuk membangun istana dengan lantai yang terbuat dari kaca tipis tapi kokoh. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ketika Ratu Bilqis tiba, singgasananya langsung menarik perhatiannya. Melihat reaksi Ratu Bilqis yang terkejut terhadap tahta Nabi Sulaiman, membuat Nabi Sulaiman bertanya, "Apakah tahtamu seperti ini?" tanyanya. Ratu Bilqis benar-benar bingung. Dia bertanya-tanya apakah tahtanya benar-benar sampai di sini atau apakah mungkin seseorang menirunya. Dia menjawab dengan hati-hati seolah-olah itu sama saja. Nabi Sulaiman menilai dia cerdas dan diplomatis hingga dia kemudian mengundangnya ke istananya. Ketika Ratu Bilqis hendak masuk, dia mengira lantai kaca itu air dan mengangkat roknya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dia mengira itu adalah genangan air dan membuka tulang keringnya untuk mengarungi. Dia berkata, "Sesungguhnya itu adalah istana yang lantainya dibuat halus dengan kaca." Dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku tunduk dengan Sulaiman kepadaku, Tuhan semesta alam." Surah An-Naml ayat 44. Ratu Bilqis menyadari bahwa kerajaan Nabi Sulaiman memang tidak seperti istana yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dia menyaksikan kebijaksanaan dan kerendahan hatinya bersama dengan kekuatannya yang besar dan menerimanya sebagai utusan Allah. Dia bertobat dan memeluk Islam bersama dengan bangsanya. Nabi Sulaiman hidup dan memerintah dalam kemuliaan. Sebagian besar pekerjaan publiknya dilakukan oleh jin sebagai hukuman karena membuat orang percaya bahwa jin memiliki pengetahuan tentang yang gaib. Nabi Sulaiman mengajarkan umatnya bahwa hamba Allah yang memiliki pengetahuan seperti itu. Bahkan kematian Nabi Sulaiman pun menjadi pelajaran dalam hal ini. Masa depan tidak diketahui baik oleh jin maupun oleh para nabi, tetapi oleh Allah saja yang mengetahuinya. Suatu ketika Nabi Sulaiman duduk sambil memegang tongkatnya, sementara dia mengawasi beberapa jin yang bekerja di tambang. Jin yang takut kepada Nabi Sulaiman sangat fokus pada bangunan. Ketika Allah memutuskan untuk mengambil nyawa Nabi Sulaiman, tidak ada yang menyadari kematiannya. Sampai beberapa hari kemudian, seekor rayap yang lapar mulai menggigit tongkat kayunya. Saat dimakan, tongkat itu patah dan tubuh Nabi Sulaiman yang bersandar di tongkat tersebut jatuh ke lantai. Orang-orang pun berlari ke Nabi mereka dan segera menyadari bahwa dia telah lama meninggal.
Kehidupan dan kematian Nabi Sulaiman memang penuh dengan keajaiban yang darinya umat manusia dapat mengambil pelajaran yang luar biasa. Itulah kisah Nabi Sulaiman yang memiliki mukjizat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman ini. Semoga kita bisa berporos dan meniru kebijaksanaan dari Nabi Sulaiman. Sedangkan pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah sesungguhnya harta itu adalah titipan dari Allah, maka pergunakan harta tersebut ke jalan yang benar. Dan jika kita dikehendaki oleh Allah mendapatkan sebuah jabatan, maka pergunakanlah jabatan tersebut ke jalan yang benar. Jangan pernah sombong dengan apa yang telah didapatkan, karena itu hanyalah sebuah titipan. Pelajaran selanjutnya bahwasanya mati adalah tidak ada yang tahu, hanya Allah saja yang mengetahui. Jika seandainya mati itu dapat diketahui oleh manusia, maka mereka akan bertaubat sebelum kematian itu tiba. Maka dari itu Allah pun merahasiakan kematian itu sendiri. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari video ini. Dan semoga yang menonton video ini diperlancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.